Halo, Keira. Halo, Keira. Sehat, Keira? Sehat. Kamu pulang jam berapa, Pak? Udah sarapan belum, Keira? Udah siang ya? Udah mau makan siang. Apa aja kegiatan hari ini, Keira? Sekolah nggak hari ini? Enggak. Tadi ngaji. Libur. Keira sebelumnya tutornya siapa? Aulia Eka. Oh, Kaulia Eka ya. Kenapa dipindah? Di merger atau karena memang pindah jadwal? Keira sempat nggak masuk. Sempet gak masuk. Oh, jadi pindah jadwal. Hmm, Siapa yang sempat nggak masuknya siapa? Tutornya atau Keira? aku. Oh, jadi dipindahin kelasnya ya. Oke. Kita tunggu 5 menit lagi ya, Keira ya. Di kelas ini kita harusnya ada 4 orang. Ada 4 orang harusnya. Kita tunggu 3 orang lagi. Kita tunggu 5 menit lagi. Nanti 5 menit lagi. Kalau misalnya masih belum pada hadir, nanti kita langsung mulai. Semoga nanti hadir yang lainnya. Kira kelas berapa Kira? 4. 4 ya. Kelas 4 SD. Mm-mm. Oke. Dari mana Kira? Jakarta. Oh, Jakarta. Oke. Kita tunggu dulu ya. Kira kalau misalnya mau mau ngemil dulu atau apa dulu boleh. Silahkan sambil kita nunggu ya. Kita tunggu 5 menit lagi. Halo Iman. Halo Mister, Sehat Iman? sehat Mister. Sehat ya. Udah sarapan Iman? Udah Mister. Udah. Hari ini ngapain aja tadi? Dari pagi. Nggak renang hari ini. Oh nggak renang. Kenapa? Libur. Pelatihnya lagi teman yang ikut lomba panahan. Oh.
pelatih renang ikut lomba panahan gitu. Apa? Pelatih renang, pelatihnya ikut lomba lomba panahan gitu. Nggak temenin yang ikut lomba panahan. Oh, temenin. Oh, berarti dia Iya. pelatih pelatih panahan juga. Iya. Hmm. Aiman ikut latihan panahan juga. Nggak Oh, ikut enggak, renang. renang aja. Iya. Jadi libur hari ini renangnya. Iya. Jadi ngapain aja dari pagi? Main game. Iya. Game apa? Makanya biasanya latihan mau lomba soalnya. Oh, lomba apa? Coding. Yang di mana? Yang di Algonova? Bukan. Enggak. Di sekolah. Oh, di sekolah. Apa bahasanya? Harus pakai bahasa Inggris. Bahasa codingnya, bahasa programannya apa? Oh, Scratch. Pakai Scratch. Oh, Scratch. Mantap, mantap. Iya. Oh, ini ada Imran ya. Halo, Imran. Latihannya pakai apa itu, Iman? Aplikasi Scratch. Iya. Yang di mana? Yang di online atau download? Yang desktop. Kayaknya download. Desktop ya. Kan lombanya di sekolah. Hmm, mantap. Iman SMP ya. Berarti ada mapel informatika ya. Apa? Iman SMP kan ya? Kelas berapa? I- Iman Satu. satu SMP. Ada mapel informatika Iya. kan ya? Apa? Ada mapel informatika kan? Enggak. Tahu juga. Kurang tahu juga itu. Dah. Enggak di sekolah ada belajar mapel informatika enggak? Matematika. Informatika. Belum kayak. Oh, Nggak belum. ada. Enggak ada. Kurang tahu juga. Belajar komputer enggak ada? Oh, ada. Ada kan? Mapelnya apa Ada. namanya? Mapel apa namanya? Informatika kan? Oh, computer science. Oh, komputer science. So beda. Iman sekolahnya apa swasta ya? Iya. Hmm. Mana nih Emran? Halo Emran. Di global. Di global. Iya. Nama sekolahnya global. Di Global Islamic School. GIS. Global Islamic School. Oh beda kali ya. Kurikulumnya bukan pakai kurikulum nasional berarti. Kurang tahu. Hmm. Mantap, mantap. Mana nih Emran? Halo Emran. Halo. Sehat Emran? Sehat. Sehat ya? Jadi kita mulai aja ya dari ya. Kita udah tiga Oh, orang. Satu orang lagi. benar-benar. Gimana? Emran? Oke, kita mulai aja kelas kita hari ini. Gimana Emran? Emran udah siap? Mana nih Emran? Oke, kita mulai aja ya kelas kita hari ini, adik-adik. Terima kasih kak ucapkan untuk adik-adik yang sudah hadir di kelas hari ini. Ya, ada Ya. Iman, Emran, dan Keira. Ini Keira anggota baru di kelas kita ya, karena pindahan di merger kayaknya kelasnya ke kelas kita. Ya, terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan kursus matematika kita. Ya, hari ini kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Hari ini kita akan masuk ke lesson 23. Ya, seperti biasa sebelum kelas dimulai, kakak akan ingatkan kembali ya peraturan yang kita gunakan di kelas kita ya selama kita menggunakan Zoom ya. Jadi adik-adik kakak ingatkan kembali. Kakak harap selama kelas berlangsung adik-adik untuk kameranya on cam ya. Selalu on cam karena kalau misalnya nggak on cam nanti layarnya hitam semua nih. Jadi kakak nggak bisa lihat adik-adik semuanya. Ya. Jadi kakak harapkan selama kelas berlangsung kameranya on ya, on cam, dan ketika ada yang berbicara, mungkin kakak sedang menjelaskan atau mungkin ada yang sedang bertanya, ya. Teman-teman yang lain kami mic-nya di mute terlebih dahulu, ya. Jadi kalau misalnya ada yang sedang berbicara, yang lain mendengarkan dan mic-nya di mute. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, ada bisa langsung aja. Langsung aja bertanya, langsung aja di on kan mic-nya karena kita cuma bertiga aja ya. Kalau mau pakai fitur raise hand boleh, ya. Mungkin ketika kakak menjelaskan di pertengahan penjelasan, adik-adik mau bertanya pakai raise hand, boleh.
Jadi biar kakak bisa lihat, oh nggak ada yang resen. Seperti itu. Ya, kakak share screen dulu. Oke, share screen kakak kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, Aiman, mantap. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi kursus kita. Hari ini kita akan lanjut ke lesson 23. Ya, seperti biasa, di kursus matematika kita ini, ya kita awali materi kursus kita dengan materi penghitungan lisan. Ya. Nah, untuk materi penghitungan lisan kita hari ini, ya kita akan bahas tentang bagaimana caranya mengalihkan angka dua digit ya menjadi satu digit. Ya, jadi kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita mengalihkan angka dua digit dengan satu digit. Ya, di sini ada soal 24 dikali 3. Nah, kira-kira adik-adik, Keira, Aiman, Emran, bagaimana cara mengalihkan 24 dikali 3? Bagaimana cara penyelesaiannya dan berapa hasilnya? Ada yang bisa jawab? 24 dikali 3. Berapa? 72. Berapa Emran? 72. 72. Oke, mantap. Bagaimana caranya Emran? Pakai otak. Ke otak. Iya, ke otak. Langkahnya gimana? Aku sih dihitung aja sih. Aku nggak tahu caranya. Ya, gimana Enggak. ngitungnya? Coba caranya Emran. Apa yang Emran bayangkan? Gimana caranya? Aku empatnya dipisah. Terus? Jadi aku 20 kali 3 60. Terus 4 kali 3. Mantap. Benar itu. Ya, ya. Bagaimana caranya? Mengalihkan angka puluhan dengan angka satuan ya 24 dikali 3 ya. Nah, di sini ya kita pecah ya sama seperti caranya Imran tadi ya. Kita bayangkan angka 24 ini kita pecah dulu ya. Kita pecah angkanya antara antara bilangan bulat dengan bilangan satu digit ya. Bilangan bulat itu apa? Bilangan puluhan ya. Bilangan yang satu digit yang mana? Yang satuannya ya. Berarti 24 ini kita pecah jadi berapa Imran tadi? 20 dan 4. Ya. Kita pecah angka 24-nya jadi 2. 20 dan angka 4. Nah, berarti kan kalau angka 24 ini kita pecah kan berarti kan angka 24 ini ada di dalam kurung. Dalam kurung 20 tambah 4. Ya. Nah, baru setelah itu dikali 3. Nah, ketika ada dalam kurung bertemu dengan perkalian, maka angka yang dikali itu setiap angka yang ada di dalam kurung ini kita kali dengan angka tersebut. Ya. Berarti ini kan ada angka 20 dan angka 4 ya yang ada di dalam kurung. Nah, maka kita kali 20 kita kali dengan 3, 4 kita kali dengan 3 ya. Sama saja tadi seperti penjelasannya Emran ya. Nah, kita kali 20 dikali 3 berapa? 20 dikali 3 adik-adik. Keira, Aiman, Emran, berapa 20 kali? 20. Berapa Aiman? 60. 60 ya. 20 dikali 3 hasilnya 60. 4 dikali 3 berapa? Kira 4 dikali 3. 12. 12 ya. Nah, kita dapat nih 20 kali 3 hasilnya 60. 4 dikali 3 hasilnya 12. Baru setelah itu kita tinggal jumlahkan ya. Kita jumlahkan 60 ditambah 12 ya. 60 ditambah 12 hasilnya adalah 72 ya. Nah, langkah-langkahnya seperti ini ya. Jadi kita pecah dulu angka puluhannya ya. Kita pecah jadi dua antara puluhan dan satuannya. Baru setelah itu setiap angka ini kita kali dengan angka 3 ya. 20 kita kali angka 3, 4 kita kali angka 3. Setelah kita dapat hasilnya ya 60 dan 12 baru setelah itu kita jumlahkan. 60 tambah 12 hasilnya 72 ya. Seperti itu. Selanjutnya nih, contoh yang selanjutnya, contoh yang kedua. Nah, di sini ada soal 7 dikali 13. Nah, tadi kan kalau yang di awal, puluhan itu di depan. 24 kali 3. Nah, sekarang dibalik. Ya, puluhannya di belakang. 7 dikali 13. Nah, kira-kira adik-adik, berapa hasilnya dan bagaimana cara penyelesaiannya? Ira, Aiman, Emran, ada yang mau jelaskan? Berapa hasilnya dan bagaimana cara penyelesaiannya?
Ada yang bisa jelasin? Hasilnya berapa? 91. Berapa, Iman? 91. 91. 1. Oke, bagaimana caranya, Iman? 13-nya dipecah. Hmm, jadi 10 dan 3 10 dan 3. Baru setelah itu dikali. dikali. Yang mana yang dikali? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi berapa? 10 kali 7, 70. Hmm, 7 kali 3, 21. 7 kali 3, 21. Baru setelah itu Dijumlahkan. dijumlahkan. Hasilnya berapa? 91. 91. Ya, Oke. caranya sama seperti contoh yang pertama. Ya, angka puluhannya ini kita pecah. Ya, mau dibalik dulu juga nggak masalah. Ya, mau kita dia tetap di belakang 13-nya atau 13-nya di depan itu sama aja. Ya. Nah, setelah itu kita pecah puluhannya. Angka 13 ini kita pecah. Kita pecah antara puluhan dan satuannya. Ya, puluhannya berarti 10, satuannya berarti 3. Ya. Nah, berarti kan di sini di dalam kurung ada 10 tambah 3. Nah, dalam kurung ini kita kali dengan 7. Berarti setiap angka yang ada di dalam kurung, semuanya kita kali dengan 7. Ya, berarti 10 kita kali dengan 7, 3 kita kali dengan 7. Ya, 10 kita kali dengan 7 hasilnya 70, 3 kita kali 7 hasilnya 21. Ya, baru setelah itu kita jumlahkan 70 ditambah 21. Ya, 70 ditambah 21 hasilnya 91. Ya, nih soal yang lain. 21 dikali 3. Coba adik siapa yang bisa jawab? Keira, Aiman, Emran. Berapa hasilnya dan bagaimana cara penyelesaiannya? 21 dikali 3. Ada yang bisa jelasin? Ada yang bisa jawab? Aiman, Keira, Emran. Emran, coba. Berapa hasilnya dan bagaimana caranya? Dipisah kayak tadi. Gimana Emran? Dipisah kayak tadi. Oke. Jadi berapa hasilnya? 63. 63. Tiga. Ya. Caranya Pisah. dipisah. Apa yang dipisah? Emran? Yang 21. 21. Dipisah jadi apa? 20 sama satu. 20 sama 1. Satu. Ya. Nah, setelah kita pisah, baru setelah itu kita kali. Ya. 20 kita kali 3, 1 dikali 3. Ya. 20 kita kali 3, hasilnya 60. 1 dikali 3, hasilnya 3. Baru setelah itu kita jumlahkan. 60 ditambah 3. 60 tambah 3, hasilnya 63. Nih, soal yang selanjutnya. 6 dikali 12. Coba, Keira. Berapa hasilnya dan bagaimana caranya? 6 dikali 12. Berapa kira? Coba. Caranya sama seperti tadi. Ingat caranya tadi? 72. 7, 2. Dua. Mantap. Gimana caranya? 6 dikali 2 ke Hmm. 10 dikali 6. Hmm. 6 dikali 10 berapa? 60. 60. 6 kali 2? 12. 12. Ya, hasilnya berapa? 60 tambah 12. Ya, 72. Ya, nih caranya 12 kita pecah. Ya, 12 kita pecah jadi 10 dan 2. Baru setelah itu setiap angka kita kali dengan 6. 6 dikali 10, 6 dikali 2. Ya.
6 dikali 10 hasilnya 60, 6 dikali 2 hasilnya 12, baru setelah itu 60 tambah 12. Ya, 60 tambah 12 hasilnya 72. Nih, selanjutnya 47 dikali 2 berapa hasilnya dan bagaimana caranya? Aiman, coba. 47 dikali 2 berapa hasilnya dan bagaimana caranya? 94. Berapa? 94. 94. Gimana caranya, Aiman? 47 dipisah. Dibagi. 47 dipisah jadi berapa? 40 sama 7. 40 sama 7. Baru setelah itu? Dikali sama 2. Dua-duanya. 40 kali 2. 80. 7 kali 2. 14. Jadi Baru. dijumlahin semuanya jadi 94. Mantap. Ya, jelas. Penjelasannya lengkap, mantap Aiman. Ya, jadi 47 kita bagi. Ya, kita pecah. Ya, kita pecah jadi 2, jadi 40 dan 7. Ya, baru setelah itu 40 dan 7 ini kita sama-sama dikali 2. 40 dikali 2, 7 dikali 2. Ya, 40 dikali 2 hasilnya 80. 7 dikali 2 hasilnya 14. Baru setelah itu kita tambahkan. 80 tambah 14 hasilnya 94. Ya, nah tadi ini ada 3 soal. Ya, 21 dikali 3 hasilnya 63. Ya, 6 dikali 12 hasilnya 72. Terus 47 dikali 2 hasilnya 94. Ya, di sini ada hasil-hasilnya ya. 63, 72, dan 94. Hasil dari setiap soal. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih. Di antara angka-angka yang dihasilkan, ada angka ganjil. Nah, kira-kira pernyataan ini benar atau salah? Benar. Be benar, ya. Benar. Kenapa benar? Kita bahas dulu. Apa itu angka genap dan apa itu angka ganjil, ya. Nah, apa itu angka genap? Angka genap itu adalah bilangan yang habis dibagi dua. Ya. Jadi setiap bilangan yang ketika dibagi dua hasilnya nol atau habis, ya, itu adalah angka genap, bilangan genap. Ya. Nih, bilangan genap satu digit itu ada 0, 2, 4, 6, 8. Nah, bilangan genap dua digit, ya, itu setiap angka yang diakhiri oleh angka 0, 2, 4, 6, 8. Ya. Jadi bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi dua. Terus ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu apa? Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi dua. Ya. Jadi ketika dibagi dua, ada sisanya. Contoh, tiga. Tiga kita bagi dua. Ya. Ketika tiga kita bagi dua, itu jawabannya kan satu. Ya. Tapi sisanya satu. Ya. Kalau misalnya kita buat dia desimal, mungkin jawabannya 1,5. Tapi kalau misalnya dia bukan desimal, ya, dua, tiga dibagi dua, itu jawabannya satu. Ya, karena dua di dalam angka tiga itu ada satu, sisanya ada angka satu, ya, karena dua angka tiga itu hasil penjumlahan dari dua tambah satu, ya, contohnya seperti itu. Jadi bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi dua, ada sisanya. Nah, bilangan ganjil satu digit itu ada angka satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, ya. Imran, boleh silakan Imran, ya. Itu bilangan ganjil satu digit 1, 3, 5, 7, 9. Terus bilangan ganjil dua digit ya itu adalah angka yang diakhiri dengan angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Ya. Nah, kalau tadi di pernyataannya disebutkan di antara angka-angka yang dihasilkan ada angka ganjil ya. Nah, kita cek seluruh jawabannya ya. Angka mana saja yang angka ganjil? Kita cek dari angka yang pertama, 63. Ya. Nah, 63 kita lihat di angka di belakangnya, akhirnya. Nah, akhirnya ini ada angka 3. Berarti ini adalah angka ganjil. Yang kedua, itu 72. Ya. Akhirnya itu angka 2. Karena akhirnya angka 2 itu berarti ada angka genap. Setelah itu yang 94. Ya. 94 akhirnya itu angka 4. Ya, karena akhirnya angka 4 berarti itu angka genap. Ya. Nah, jadi kita lihat dulu setiap angka ini. Ya. Yang mana yang genap, yang mana yang ganjil. Nah, baru setelah itu, setelah kita tahu, baru kita cek dengan pernyataannya. Benar nggak pernyataannya? Di antara angka-angka yang dihasilkan ada angka ganjil. Di antara ketiga angka ini ada angka ganjil. Angka ganjil itu yang pertama. Angka ganjil itu ada 63. Ya. Berarti pernyataan ini adalah benar. Karena ada angka ganjil. Ya. Pernyataannya benar. Terus, pernyataan yang kedua. Ya.
Di antara bilangan-bilangan yang dihasilkan hanya ada satu bilangan genap. Kira-kira benar nggak? Salah. Salah, ya. Salah. Kenapa salah, Iman? Karena ada angka genapnya ada 2. Iya, karena bilangan genapnya ada dua, ya. Di sini bilangan genapnya nggak ada satu, nggak hanya satu, tapi ada dua. Berarti pernyataan tersebut salah, ya. Jadi ketika ada pernyataan seperti ini, ada harus cek dulu, ya. Lihat pernyataannya, kita cek sesuai nggak. Kalau sesuai berarti benar. Kalau nggak sesuai berarti salah. Nah, selanjutnya nih, pernyataan yang selanjutnya. Di antara bilangan-bilangan yang dihasilkan, paling sedikit ada satu bilangan genap. Nah, kira-kira pernyataan ini benar nggak? Paling sedikit ada satu bilangan genap. Hmm? Kira, Iya. Aiman? Benar? Aiman? Iya. Benar. Kenapa, Aiman? Karena kalau tadi kan ada 1. Iya, ya. Kita lihat di sini pernyataannya. Pernyataannya di sini sebutkan adalah paling sedikit. Ya. Nah, di sini di angka ini genap itu ada dua. Ya. Genapnya ada dua. Nah, maksud dari paling sedikit, ya, berarti itu angka minimal yang harus sesuai, yang harus terpenuhi, ya. Paling sedikit ada satu, ya. Jadi kalau misalnya di sini angka genapnya ada satu, cuman ada satu ya. Kalau misalnya yang ini itu ganjil, itu sudah terpenuhi, pernyataannya udah benar. Apalagi kalau lebih, ya. Jadi kalau misalnya pernyataannya paling sedikit, berarti kondisi minimal itu harus terpenuhi. Kalau misalnya di sini sebutkan paling sedikit ada dua, nah berarti ini masih benar. Kenapa? Karena genapnya ada dua. Tapi kalau misalnya disebutkan paling sedikit ada tiga bilangan genap. Nah, sedangkan di sini bilangan genapnya hanya ada dua. Satu bilangan ganjil. Berarti itu pernyataannya tidak benar. Karena tidak sesuai dengan kondisi minimalnya. Ya. Nah, di sini kondisi minimalnya paling sedikit ada satu bilangan genap. Berarti pernyataannya ini benar. Ya. Nih, selanjutnya. Di antara bilangan-bilangan yang dihasilkan setidaknya satu angka ganjil. Nah, kira-kira ini benar atau belum? Benar atau salah? Pernyataannya. Aiman, Emran, Keira. Kira-kira pernyataan yang nomor 4 ini benar atau salah? Paling setidaknya satu angka ganjil. Benar atau salah? Keira, Aiman, Emran. Di antara bilangan-bilangan yang dihasilkan setidaknya satu angka ganjil. Benar salah? Hmm? Kalau kita cek ya di angkanya, angka ganjil itu ada satu, ya. Nah, berarti pernyataan ini benar karena setidaknya satu, ya. Setidaknya itu sampai mirip dengan tadi, paling sedikit, ya. Jadi kalau misalnya sudah terpenuhi kondisinya berarti itu benar. Kalau kondisinya tidak terpenuhi, tidak sesuai berarti salah. Oke? Sampai di sini adik-adik ada yang bertanyakan? Aiman, Emran, Keira, ada yang bertanyakan? Aiman, Emran, Nggak ada bisa. Keira? Oh, mana Keira? Keira hilang. Gak ada? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, silakan adik-adik buka website Algonova-nya. Silakan adik-adik kerjakan soal di website Algonova. Bentar, loading nih. Kakak reload dulu ya. Nah, dibuka website Algonova, dibuka latihan nomor 23. Ya. Nih, buka latihan nomor 23, dikerjakan soal yang ada di nomor 1. Ya. Di sini soalnya cuma ada 9, ya. Terus ada bagian duanya. Nah, ini bagian duanya tentang pernyataan. Nah, kira-kira pernyataan mana aja yang benar? Ya. Silakan Keira, Aiman, Emran dikerjakan soal di nomor 23, ya. Nomor 23 di nomor 1. Di sini soal bagian satunya ada 9. Bagian duanya ini tentang pernyataan. Ya, silakan adik-adik dicoba dikerjakan. Waktunya, kakak kasih waktunya 15 menit. Cukup? 15 menit cukup adik-adik?
Cukup Mister. Cukup ya. 15 menit berarti sampai jam 11.42 ya. Silakan ada dikerjakan soalnya sampai jam 11.42 ya. Nanti akan kakak cek. Kalau sudah jam 11.42 nanti kakak cek. Oh, kira udah selesai ya. Oke. Silakan kita tunggu Emran sama Aiman ya. Sampai jam 11.42 silakan dikerjakan. Nanti jam 11.42 kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke? Silakan. Emran, Aiman, kerjakan dulu soal yang nomor satu. Kalau ada yang tanyakan boleh ya, silakan tanyakan nanti kapan tuh.
Sudah selesai adik-adik? Emran, Aiman? Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Kita share screen dulu. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, tahap utama ya. Sini kita akan membahas materi tentang luas ya. Nih, sini ada beberapa bentuk. Kira-kira adik-adik, yang mana bentuk yang ekstra? Yang mana bentuk yang berbeda? Emran, Aiman, Kira, Yang kecil tuh. yang Kecil. kecil ya. Yang ekstra ini adalah yang kecil. Kenapa? Karena apa? Emran, Aiman? Lebih kecil. Karena ukurannya beda ya. Lebih kecil. Dia lebih kecil. Karena ukurannya berbeda, dia lebih kecil. Jadi bentuk yang ekstra adalah yang kecil. Ya, bentuk ini berukuran lebih kecil. Nah, persegi panjang kecil memiliki ukuran yang lebih kecil. Ya, dibutuhkan lebih sedikit ruang dibandingkan persegi panjang yang lebar. Nah, kalau misalnya kita gabungkan ya di sini, nah di dalam matematika ini disebutkan bahwa luas persegi panjang hijau ya itu lebih kecil dari luas persegi panjang biru ya karena areanya lebih kecil yang hijau daripada yang biru. Nah, apa itu luas? Luas itu menunjukkan ukuran bagian bidang yang terdapat pada gambar. Ya, nih. Area di dalam gambarnya itu luas. Ya. Nah, luas ini ditandai dengan huruf S. Ya, nih. Jadi luas itu area yang ada di dalam gambarnya. Ya, seperti itu. Nah, satuan luas itu ada 1 cm, 1 desimeter, dan 1 meter. Nah, perbedaan di luas itu ada pangkat 2 ya. Jadi kalau misalnya 1 cm persegi, ya, itu berarti ukuran satuan luas. Ya. 1 desimeter persegi, ya, ada pangkat 2, itu berarti ukuran satuan luas. Ya, nih, kita langsung bahas ke soal. Kita bahas soal pertama. Nih, tentukan luas masing-masing gambar. Ya, nih, adik-adik diminta menentukan berapa luas setiap gambar. Ya, nih, ada 3 gambar. Petunjuknya apa? Nih, petunjuknya di sini disebutkan ya, satu persegi ini ukurannya 1 cm. Ya. Nah, berarti berapa luas gambar yang di kiri, berapa luas gambar yang di tengah, berapa luas gambar yang di kanan? Kalian bisa jawab? Emran, Aiman, Keira, berapa luasnya? Emran, Aiman, Keira, 10, 10. berapa? Yang mana yang 10? Semuanya. Semuanya 10. Iya. Oke, kita bahas ya. Nih, tadi kan di sini sebutkan ya, untuk yang satu kotak ini ada petunjuknya ya. Satu kotak itu ukurannya ya, kita perlu hitung berapa banyak persegi dengan luas 1 cm persegi. Ya, ini kan kalau satu kotak ini kan disebutkan sisinya itu 1 cm. Berarti luas dari satu kotak ini itu kan 1 kali 1. Ya, sisi kali sisi. Ya, untuk mencari luas persegi itu kan sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Ya, karena angkanya 1 berarti luas satu persegi ini adalah 1 cm per segi. Ya,
Nah, untuk mencari luas gambar yang lain, nah kita kan udah tahu nih, luas satu persegi itu 1 cm persegi. Tinggal kita hitung, ya, berapa banyak persegi yang ada di dalam sebuah gambar. Ya, nih, yang di kiri ada berapa? Nih kan kalau yang di kiri itu kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti kalau yang di kiri luasnya itu adalah 10 cm per segi. Ya. Nah, kalau yang di tengah berapa? Ada berapa persegi yang ada di tengah? Emran, Aiman, Sembilan, sembilan. Sem, 9. Sembilan. Ya, di sini yang di tengah perseginya ada 9. Berarti luas untuk gambar ini adalah 9 cm per segi. Ya, yang di kanan ada berapa? 10. Yang di kanan ada 10. Berarti luasnya adalah 10 cm per segi. Ya, jadi jawabannya 10, 9, dan 10. Ya. Nah, kita bisa mengambil luas bangunan lain sebagai satuan ukuran luas. Ya, jadi untuk mengukur luas suatu bangunan, kita bisa ukur dengan luas bangunan yang lain. Contoh, ya di sini ada segitiga yang besar. Ya, terus di sini ada segitiga yang kecil. Nah, segitiga yang kecil ini kita bisa jadikan jadi satuan ukuran luas. Ya, kita masukkan dia segitiga yang kecil ini ke segitiga yang besar. Nih, luas segitiga dapat diukur dengan segitiga kecil. Ini kan segitiga yang kecil. Kalau kita masukkan, ada berapa banyak segitiga yang kecil yang masuk di segitiga besar? 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, berarti luas segitiga yang besar itu sama dengan 4 segitiga. Ya. Nih, contoh bentuk yang lain, segi 5. Ya. 1, 2, 3, ada segi 5. Nah, berapa luas poligon? Luas segi 5 yang dapat diukur. Ya, dengan segi 5 ini. Ya, kalau kita hitung, kita masukin ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti luas gambar ini itu adalah 6 segi 5. Ya, jadi suatu bentuk bisa kita jadikan satuan luas untuk bentuk yang lain. Nah, suatu persegi panjang mempunyai sisi berhadapan yang sama besar. Ya, nah, persegi panjang itu dia punya sisi berhadapan yang sama besar. Ini sama ini dia berhadapan dan sama ukurannya. Yang kiri dan yang kanan juga sama, berhadapan dan sama ukurannya. Ya. Nah, yang sisinya lebih besar itu ada namanya panjang. Yang sisinya lebih kecil itu namanya lebar. Ya. Nah, untuk mencari luas persegi panjang kita mengalihkan panjang dan lebarnya. Kalau persegi, ya, semua sisinya sama besar. Nah, untuk mencari luas untuk persegi, ya, kita kalikan sisi dengan sisi. Ya, nih, soal nomor 2. Hitunglah luas persegi panjang yang sisinya 7 dan 10. Berapa ada, Dik? Luas persegi panjang, panjang sisinya 7 dan 10. Berarti luasnya berapa? Emran, Aiman, Keira? Kalau panjang sisinya 7 dan 10, berarti luasnya berapa? Emran, Aiman, Keira? 17. Hah? Luasnya? Tadi kan kalau luas berarti dikali. Panjang kali lebar. Ya. Kalau sisinya 10 dan 7 berarti luasnya berapa? Panjang sisinya yang panjang 10, yang lebar 7. Berarti berapa luasnya? Hah? 70. 70. Ya, nih kan tadi kalau disebutkan sisinya ada yang 10 cm dan ada yang 7 cm. Nah, untuk mencari luas persegi panjang kita kali, ya. Panjang kali lebar 7 dikali 10 atau 10 dikali 7. Berarti luas persegi panjang itu adalah 70 cm persegi, ya. Jangan lupa adik, kalau misalnya untuk menghitung apa untuk satuan luas itu ada sentimeter persegi, ya. Sentimeter persegi beda dengan sentimeter. Ya, kalau sentimeter itu berarti bukan hasil perkalian. Ya, nah ini Bisa izin ke toilet. boleh silakan Iman. Ya, nih sentimeter yang seperti ini, seperti ini. Ya, ini berarti belum hasil perkalian. Kalau sentimeter persegi itu berarti hasil perkalian panjang kali lebar. Ya, berarti luasnya 70 cm persegi. Nih, nomor 3.
Luas persegi. Kira-kira berapa luas perseginya? Sisinya di sini disebutkan 3 cm. Berarti kira-kira luas perseginya berapa? Keira, Emran, Aiman? Hmm? Berapa luas perseginya? Emran ada nggak nih? Emran? Keira? Aiman tadi ke toilet. Berapa kira-kira luas perseginya? Hmm? Sisinya 3. 9. Berapa? 9. Sem? 9. 9 ya. Nah, gimana caranya? Kita tinggal kali sisi ya. Sisinya ukurannya 3 cm berarti kita kali 3 kali 3 ya. Berarti luas persegi adalah 9 cm persegi ya. Nah, ini yang nomor 4 nih. Dasha memotong persegi dengan sisi 5 cm dari kertas warna. Lalu memotong persegi panjang dengan sisi 8 dan 3 cm. Kemudian Dasha menempelkan potongan segi 4 tersebut ke selembar kertas bersebelahan dan mendapatkan gambar berikut. Nah, berapa luas gambar ini? Berapa kira-kira? Keira, Emran, Aiman. Berapa luas gambar ini? Kalau yang persegi, sisinya 5 cm. Kalau yang persegi panjang, panjangnya 8, lebarnya 3. Berarti ketika digabung, berapa luas gambar yang digabung ini? Emran, Keira, Aiman, Anda bisa jawab? Kira-kira berapa luasnya? Hmm? Ada yang bisa jawab? Ya, kita bahas ya. Nih, kalau misalnya kita lihat, ya berarti di sini kan ada dua bentuk ya. Persegi dan persegi panjang. Yang persegi sisinya tadi 5. Ya, persegi panjang, panjangnya 8, lebarnya 3. Nah, setelah itu kedua bentuk itu digabungkan, ditempel. Ya, tanpa menutupi satu sama lain, berarti bersebelahan. Ya, nah luas bangunnya yang ditanya berapa luas bangun yang gambar yang baru ketika persegi dan persegi panjangnya digabungkan. Ya, berarti kita harus tahu dulu luas persegi dan luas persegi panjang. Ya, berapa luas persegi? Rumus mencari persegi, luas persegi itu adalah sisi dikali sisi. Ya, sisi persegi itu 5 cm, berarti luas persegi sama dengan 5 dikali 5. 5 dikali 5 hasilnya 25. Ya, itu luas persegi. Baru setelah itu kita cari luas persegi panjang. Ya, persegi panjang ukurannya panjangnya 8, lebarnya 3. Ya. Nah, setelah itu kita tinggal cari luas perseginya. Berapa luas persegi? Luas persegi rumusnya adalah panjang dikali lebar. Ya, atau lebar kali panjang. Berarti 8 dikali 3 atau 3 dikali 8. 8 dikali 3 atau 3 dikali 8 hasilnya adalah 24 cm persegi. Ya. Nah, berarti luas persegi 25, luas persegi panjang 24. Nah, yang ditanya berapa luas gambar yang digabung? Ya, berarti kita tinggal jumlahkan luas persegi ditambah luas persegi panjang. Ya, luas persegi 25, luas persegi panjang 24. Berarti berapa luas gambarnya? Adik-adik? 25 tambah 24 berapa hasilnya? Kira Emran, Iman, 49. berapa kira? 4 9. 49. Mantap, kira benar ya. Berarti luas seluruh gambar itu adalah 49 cm persegi. Ya. Nah, kesimpulannya, jika suatu bangun terdiri dari beberapa bagian, maka untuk mencari luas seluruh bangun tersebut, kita harus menjumlahkan luas bagian-bagiannya. Ya. Jadi kita harus tahu dulu berapa luas setiap bagian, baru setelah itu kita jumlahkan. Sampai sini ada adik-adik yang mau tanyakan? Emran, Aiman, Keira, ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan, silakan ada dikerjakan soal yang selanjutnya. Ya, Pak, yuk, Emran. cara cara sisanya nomor 3 gimana? 3. Oke, kita buka. Ya.
Nomor 3 yang mana ini? Nomor 3 yang dua ya Yang yang ada di udah. nomor 2. Ya, Ini. ya. Nah, Ini. aku kok ada itunya sih. Hah? Gak ada bulat-bulatnya loh. Yang ini kan benar? Iya, aku nggak ada bulat-bulatnya kali. Mana? Coba share screen. Nih, Kalau nggak ada bola-bolanya mungkin coba di reload. Ya, mungkin loading. Mana udah. coba share screen? Emran, kau pengen lihat? Ya, silakan ada dikerjakan soal yang nomor 2, Aiman, Emran, Keira. Waktunya ini kan soalnya ada 12 ya. Waktunya kakak kasih 15 menit ya. 15 menit berarti sampai jam 12. 12 lewat Coba aku nggak ada tombolnya. 12 lewat 12. Mana coba? Ini pakai apa? Pakai Google Chrome atau pakai apa? Pakai Opera ya? Iya, Coba jangan pakai Opera, Emran. Karena mungkin beda browser nanti dia beda tampilan. Atau mungkin nggak mana? muncul. Coba pakainya di Google Chrome aja. Ya, oke. Jadi silakan Emran, Aiman, coba diselesaikan. Nih, temukan angka yang dengan luas yang sama. Berarti tinggal dicocokkan mana yang sama. Ya, ini kan berapa nih? 8. Berarti 8 mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa nih? 6. Cari yang sama. 6. Nah, ini berapa nih? 7. Cari yang sama. 7. Ya, baru baru ditulis. Baru di checklist hijau. Oke, silakan adik-adik waktunya 15 menit sampai jam 12.12. Selanjutnya setelah jam 12.12 nanti kita masuk ke materi yang terakhir. Oke, silakan. Ini kalau di sini yang kakak cek kira udah banyak selesai nih. Tapi nomor yang nomor 2 berapa soal lagi belum? Oh, nomor 9 ya. Kira belum. Tuh. Misal Silakan. nomor 4 gimana? Gimana? Nomor 4. Nomor 4. Oke. Nih, di negeri dongeng. Nah, mana nih? Kakak share screen nih. Di negeri dongeng, Hmm. persegi panjang, satuan ukuran luas adalah persegi panjang. Oh, ini ada negeri dongeng persegi panjang. Satuan ukuran luasnya adalah persegi panjang. Ya. Nah, hitung luas bangun persegi panjang. Ya. Ini kan satuannya satu persegi ini kan satu. Berarti kalau gambar ini berarti berapa? Berapa persegi panjang ukurannya? Tinggal hitung aja nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya. Kita coba jawab 8. Bener nggak? Ya, tuh. Ya. Bagian pertama jawabannya 8. Nomor 2, bagian 2. Oh, ini gambarnya ngelek ya. Pak, Yuk. aku nggak sengaja kerjain yang nomor 3, bukan yang Nah, nomor 1 tadi. terus? Ya udah selesai. Nomor Ya, 3. berarti nomor 1 yang kerjain belum? Ya kan, Emran Iya belum. nomor 1 ya. Tuh, berarti kerjain. Nah, ini tinggal bagian 2 nih. Negeri dongeng segitiga, satuan luasnya segitiga. Hitung ada berapa segitiga, ya. Caranya gitu, Aiman. Aiman nanti kalau Ya, misalnya Ustaz. nggak muncul itu berarti gambarnya masih loading. Coba di reload, ya. Oh ya, Ustaz. Ini tinggal dihitung aja nih berapa segitiga. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, ini berarti 16. Jadi adik-adik kalau misalnya ada gambar yang belum muncul, coba di reload aja. Ya, coba di reload, nanti gambarnya muncul. Ya, silakan adik-adik waktunya sampai jam 12.12 ya. Nanti di jam 12.12 kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yang terakhir.
Oh, ada. Jadi, sekali nggak kenal. Mary. Oh, persegi panjang yang pada 9 Udah selesai ya, Dedik? dan kemudian dia membekas garis dan Nomor berapa? persegi panjang yang panjang. Emran udah. Kira nomor 12. Iman nomor 9 nih. Jadi menghapus persegi. Oke, kita lanjut dulu ke materi yang ketiga ya. Kita lanjut dulu ke pembahasan materi yang ketiga dulu. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, kita lanjut penyelesaian Persegi soal. panjang persegi yang ada ini adalah sistem Oke, kakak share screen dulu ya. Share screen kakak kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Selanjutnya kita akan bahas materi tentang penimbangan. Ya. Nih. Nah, di sini ada dua contoh jenis timbangan. Ya. Nih. Timbangan yang di sebelah kiri, ya, kita gunakan untuk menimbang barang-barang yang besar. Ya. Terus untuk menimbang barang-barang yang kecil, kita gunakan timbakan yang sebelah kanan. Ya. Ini jenis timbangan. Ada dua. Ya. Nah, kita langsung bahas ke soalnya. Tentukan massa melon tersebut. Kira-kira ada adik, berapa massa melonnya? Emran? Aiman? 7, Tuh, 7 apa? 7 kilogram. 7 kilogram. Ya, dari mana kita bisa lihat? Ya, kita bisa lihat dari masa di bumi. anak timbangan. Ya, yang ada di timbangannya. Dan kondisi timbangannya seimbang. Ya, kalau kondisi timbangannya seimbang, berarti berat atau massa yang di kiri dan yang di kanan itu sama. Ya, kalau misalnya timbangannya seimbang, berarti massa yang di kiri dan yang di kanan sama. Nah, berarti untuk mengetahui massa dari melon,
ya. Kita lihat berapa berat yang ada di anak timbangan pemberat yang ada di kanan, ya. Nah, artinya massa melon sama dengan massa pemberatnya karena seimbang, ya. Berarti satu melon massanya adalah 7 kilogram. 5 ditambah 2. 5 tambah 2 sama dengan 7. Berarti massa melon 7 kilogram. Ya. Nih. Nah, tadi kan kita tahu massanya karena kita lihat pemberat yang ada di kanan. Nah, sekarang di sini ada labu, ya. Labu dan pemberat 2 kilo. Beratnya itu sama dengan 10 kilo. Berarti berapa massa labu? 8. 8. De 8, ya. Nah, kita lihat karena timbangannya sama, berarti berat kiri dan kanan sama. Nah, yang ditanya berapa massa labu, ya. Karena di labu, ya, di sebelah kiri labu itu ditambah dengan pemberat 2 kilo. Yang di kanan pemberatnya 10 kilo. Jadi massa labu, ya, itu sama dengan labu ditambah 2 kilo sama dengan 10 kilo. Berarti untuk mengetahui massa labu, kita kurangi 10 dikurang 2, ya. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Nomor 3 nih. Berapa kilogram gula pasir yang dapat ditimbang seorang penjual pada sebuah timbangan jika ada 3 anak timbangan yang masing-masing bermassa 1, 3, dan 5, ya. Jadi anak timbangannya ada 1 kilo, 3 kilo, dan 5 kilo. Dan anak timbangan tersebut dapat ditampung pada kedua timbangan tersebut, ya. Jadi anak timbangannya itu bisa ditampung di kedua timbangan, ya. Berarti satu anak apa di tempat satu timbangan kiri dan kanan itu bisa menampung 3, ya. 3 anak timbangan, ya. Nih. Jadi berapa timbangan bisa menghitung, ya? Nih kalau kita lihat, ya, anak timbangannya kan ada 3. Berarti ada 1, 3, dan 5, ya. Kalau misalnya di sebelah kirinya ada gula, setelah itu di sebelah kanannya timbangannya ada 1, 3, dan 5, ya. Berarti berat yang bisa dihitung oleh timbangan itu adalah 1 kilo, 3 kilo, dan 5 kilo. Ya, itu kalau anak timbangannya 1. Nah, selanjutnya, karena tadi kan disebutkan, anak timbangan ini bisa diletakkan di kedua sisi timbangan. Berarti satu sisi itu bisa menampung tiga anak timbangan, ya. Nah, berarti kita bisa kombinasikan anak timbangannya tadi kan. Tadi kan baru satu, 1, 3, 5. Nah, selanjutnya kita bisa kombinasikan, ya, antara 1 dan 3, ya. Berarti kita bisa hitung 4 kilo gula pasir. Terus 3 dan 5, ya. 3 dan 5 berarti kita bisa hitung 8 kilo gula pasir. Dan yang terakhir 1 dan 5, ya. 1 dan 5 berarti kita bisa hitung 6 kilo gula pasir, ya. Nah, berarti dari yang awal tadi satu satu anak timbangan, setelah itu ini 2 anak timbangan, ya. Berarti kita bisa menghitung 1, 3, 5, ya, 4, 8, dan 6. Terus yang terakhir, ya, 3 anak timbangan itu bisa kita masukkan sekaligus, ya. Kalau 3 anak timbangan kita masukkan sekaligus, berarti kita bisa hitung 9 kilo, ya. Nah, berarti kita sudah bisa menghitung 1 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 8 kilo, dan 9 kilo. Ya. Nah, di sini yang belum ada itu adalah 2 kilo. Ya. Ini kan beban terberat yang bisa dihitung adalah 9 kilo dalam satu wadah. Nah, yang belum ada, yang belum bisa ditimbang itu adalah 2 kilo dan 7 kilo. Ya. Nah, gimana caranya kita bisa menghitung berat 2 kilo dan 7 kilo? Ya. Nah, kalau untuk menghitung berat 2 kilo, berarti, ya, anak timbangan yang di sebelah kanan, kita kasih pemberat 3 kilo. Setelah itu, ya, biar dia seimbang, gula ditambah dengan anak timbangan 1 kilo. Ya, sehingga kita bisa hitung gula sebanyak 2 kilo. Ya, itu untuk menghitung 2 kilo. Setelah itu untuk menghitung 7 kilo, ya,
Nah, anak timbangannya yang di sebelah kanan 3 ditambah 5. Ya, 3 ditambah 5 itu kan sama dengan 8 kilo. Nah, gula kita tambahkan dengan pemberat 1 kilo. Ya, nah berarti untuk mendapatkan berat 8 kilo, kita tambah gula ditambah dengan 1 kilo. Berarti berat gula, ya, 8 kilo dikurang 1. Ya, 8 kilo dikurang 1 sama dengan 7. Ya, jadi dengan cara seperti itu berarti timbangan bisa menghitung berat dari 1 kilo sampai 9 kilo. Ya, maksimalnya itu adalah 9 kilo. Minimalnya 1 kilo. Oke. Nah, jadi dengan menimbang benda pada timbangan tanpa beban, kita dapat membandingkan massa benda, ya. Jadi dengan menimbang benda pada timbangan tanpa beban, kita bisa membandingkan massa benda. Kita bisa tentukan mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan, ya. Contoh, sini, massa buah pir sama dengan massa buah apel. Kenapa? Karena seimbang. Terus, kalau yang di kanan, massa apel yang di kanan itu bisa lebih lebih berat karena dia berada di bawah, ya. Yang lagi di kiri, apel yang di kiri karena dia lebih kecil, masanya lebih ringan, ya. Jadi dengan timbangan kita bisa membandingkan mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Nah, selanjutnya di sini ada soal. Salah satu dari 3 koin tersebut palsu, ya. Terlihat seperti asli, tapi beratnya lebih berat. Nah, berapa banyak penimbangan yang diperlukan pada timbangan tanpa timbangan untuk menemukan koin palsu? Ya, ini berarti timbangannya kita nggak pakai alat timbang. Berarti kita langsung timbang berat bendanya, dua-duanya. Nah, di sini ada 3 koin. Kita disuruh mencari yang mana yang palsu, ya, dan berapa banyak penimbangan yang dilakukan, ya. Nah, gimana caranya? Nih, ya, kita gunakan timbangan yang tidak menggunakan anak timbang. Nah, untuk mencari koin yang palsu, tadi kan kriteria koin yang palsu itu disebutkan koinnya berat, ya. Kalau berat dia itu palsu, ya. Tampilannya sama, cuman kalau dia berat itu berarti palsu. Nah, untuk mencari koin yang palsu, ya, kita tinggal bandingkan 2 koin, ya. Kita ambil satu persatu, ya. Koin yang pertama dan koin yang kedua kita masukkan ke timbangan, ya. Nah, ketika timbangannya tidak seimbang, ya, berarti koin yang lebih berat ini adalah koin palsu, ya. Nah, berarti kan di sini kita hanya satu kali timbang. Kalau misalnya dia lebih berat, berarti koin yang lebih berat itu palsu. Nah, kalau misalnya ternyata koin yang diambil seimbang, ya, berarti yang mana yang palsu? Emran, Aiman, Keira. Kalau tadi kan ketika kita ambil salah satunya lebih berat, berarti yang berat ini koin yang palsu. Tapi kalau misalnya kita ambil 2 koin ternyata timbangannya seimbang, berarti yang mana yang palsu? Hah? Berarti yang mana yang palsu? Kalau 2 koin kita ambil ternyata seimbang, nah, yang palsu yang mana? Yang palsu yang tidak ada di timbangan, ya. Kenapa? Karena koinnya cuma 3, ya. Nih. Kalau timbangannya seimbang, berarti yang palsu yang tidak ada di timbangan. Kalau koinnya tidak seimbang, berarti yang palsu itu adalah yang paling berat, ya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, berapa banyak penimbangan yang diperlukan pada timbangan tanpa timbangan untuk menemukan koin palsu? Ya. Berarti berapa berapa kali penimbangan yang dibutuhkan? Ya? Dibutuhkan berapa? Dibutuhkan 1 kali. Ya. Kita hanya butuh ambil 2 koin, timbang sekali. Ya. Kalau misalnya ternyata timbangannya seimbang, berarti yang berat, yang palsu itu yang tidak ditimbang. Ya. Kalau ketika ditimbang ternyata ada yang lebih berat, berarti yang palsu yang lebih berat. Ya. Jadi penimbangan yang dilakukan hanya 1 kali. Ya. Dengan 1 kali penimbangan kita bisa tahu yang mana koin palsu. Ya. Nah, tadi kan koinnya cuma 3.
Nah, sekarang pertanyaannya, koinnya 9, ya. Koinnya 9, tapi salah satu dari 9 koin itu palsu, ya. Koinnya 9, tapi satu dari 9 itu palsu, ya. Nah, yang palsu yang lebih berat. Nah, pertanyaannya, berapa banyak penimbangan yang diperlukan? Kalau misalnya koinnya 9. Emran, Aiman, Keira. Kalau tadi koinnya 3 kan, kita hanya butuh satu kali penimbangan. Kalau koinnya 9, berarti berapa kali penimbangan? Ada yang bisa jawab? Emran, Keira, Aiman? Kalau koinnya 3, satu kali penimbangan. Kalau koinnya 9, berapa kali penimbangan? Hmm? 7. 7. Oke, Keira jawab 7. Yang lain? Emran, Aiman? Kenapa 7, Keira? Gimana caranya? Soalnya dikurangin 2. Dikurangin 2. Oke. Oke, soal dikurangi 2. Yang lain? Emran, Aiman? Berapa kira-kira? Kalau misalnya 9 koin, berapa kali penimbangan? Kalau 3 kan tadi cuma satu kali. Kalau 9 berapa kali? Hmm? Kita bahas ya. Kita cek. Nih, karena koin ada 9, ya, kita tumpuk koinnya jadi 3, ya, biar penghitungannya bisa jadi lebih cepat. Ya, karena kalau kita bandingkan 9 koin itu kita ambil 2, kita ambil 2, kita ambil 2, kita ambil 2, kan lama. Ya. Nah, untuk mempercepat ya, 9 koinnya ini kita bagi 3. Ya. Kita bagi 3 tumpukan. Berarti kan satu tumpuk itu ada 3 koin. Ya. Tumpukan pertama, tumpukan kedua, tumpukan ketiga. Ya. Tuh, berarti setiap tumpuknya ada 3 koin. Nah, caranya sama seperti tadi kita menghitung yang 3 koin. Tapi ini tumpukannya ada 3. Ya. Nah, dari 3 tumpuk ini kita ambil 2. Ya. Dari 3 tumpukan koin ini, kita ambil 2. Ya. Kalau misalnya salah satu lebih berat, berarti di dalam tumpukan itu ada koin palsu. Ya. Kalau misalnya ketika ditimbang ternyata 2 tumpukan ini imbang, ya, rata, sama timbangannya, berarti koin palsu ada di tumpukan yang tidak ditimbang. Ya. Ini. Nah, kalau kita ambil, ya, dua ini, dua tumpukan, ya, berarti kalau misalnya ketika kita ketika kita timbang, ya, tidak seimbang, ya, berarti di tumpukan yang ini ada koin palsu, ya. Nah, di tumpukan yang ini dan yang ini koin asli semua, ya. Ini kalau tidak seimbang, ya. Nah, tapi kalau seimbang, ya, nih koin palsu ada di tumpukan ini. Tapi kalau seimbang, ya, berarti di tumpukan yang seimbang ini tidak ada koin palsu, ya. Koin palsu yang ada di tumpukan yang tidak ditimbang, ya. Nah, berarti di sini dia hanya yang pertama, langkah pertama dia hanya melakukan satu kali penimbangan untuk mencari di mana di tumpukan mana yang ada koin palsunya, ya. Nah, itu kan tuh itu timbangan pertama. Setelah kita temukan tumpukan koin yang palsu, baru, ya, dari tumpukan koin palsu ini kita ambil 2 koin, ya. Kita ambil 2 koin, kita simpan di timbangan, ya. Kalau ada yang lebih berat berarti itu koin palsu. Kalau timbangannya sama berarti koin palsu yang tidak ditimbang, ya. Nah, berarti penimbangan yang dilakukan itu ada 2 kali, ya. 2 kali penimbangan. Kenapa? Karena koin 9 koin itu kita bagi jadi 3 tumpuk. Jadi dia bisa mempercepat penimbangan. Jadi penimbangannya yang dilakukan hanya 2 kali. Oke? Sampai sini, adik-adik ada yang bertanyakan? Emran, Aiman, Keira, ada yang bertanyakan? Tidak bisa. Gak ada? Keira, Emran, ada yang Oh, bertanyakan?
Tidak ada yang bertanyakan? Tidak Oke. ada, Mister. Kalau tidak ada yang bertanyakan, berarti nanti adik-adik karena kita sudah jam setengah satu, ya. Berarti untuk soal yang selanjutnya, nomor 3 dan nomor 4, itu nanti jadi PR ya. Karena waktunya kita sudah selesai, ya. Jadi kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti adik-adik ini untuk yang soal, ya. Kakak share screen dulu ya. Nanti ini jadi PR ya. Adik-adik kan sudah mengerjakan soal yang sampai nomor 2 ya. Mungkin ada yang sudah sampai nomor 3 juga sudah selesai, Emran tadi ya. Nah, berarti sisanya yang belum selesai adik-adik kerjakan di rumah ya. Ini yang nomor 4 cuma ada 5 soal, yang nomor 3 ini ada 11 soal. Ya. Jadi nanti adik-adik silahkan diselesaikan soal yang belum diselesaikan. Ya. Karena waktunya sudah selesai, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba, Emran, Aiman, Keira, apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang masih Hitungan lisan. perhitungan lisan, Emran? Apa yang kita bahas di perhitungan lisan? Apa gitu kalian? Perkalian apa? Kalian apa ya? Ka- Perkalian antara bilangan 2 digit dengan bilangan berapa? Satu. Satu ya. Ya, 2 digit dengan 1 digit. Ya. Nah, setelah itu, setelah perhitungan lisan, materi apa yang kita bahas? Hmm? Di tahap utama kita bahas apa tadi? Ada ingat? Emran, Aiman, Keira? Halo Emran, ayo. Di tahap utama kita tadi bahas tentang luas. Ya. Di tahap utama kita bahas tentang luas dan yang materi yang terakhir, yang ketiga, kita bahas tentang Timbangan. Penimbangan. penimbangan, ya. Jadi materi kita hari ini sampai di sini. Sebelum kelas ditutup ada yang menanyakan? Emran, Aiman, Keira? Tidak ada, Mister. Tidak ada? Emran, Keira? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang menanyakan, kakak cukupkan materi kelas kita hari ini sampai di sini, ya. Terima kasih adik-adik Ya. sudah hadir di kelas hari ini, Emran, Aiman, Keira, ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah, Tidak ada, Mister. dadah, Dadah. Emran, Aiman, Keira. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah.